Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, mohon maaf. Jadi kita agak molor dari undangan karena ada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan juga terkait dengan penanganan perkara. Pada hari ini akan kami sampaikan dua penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara timah yang lagi ramai dibicarakan di media. Yang kedua adalah penanganan perkara impor gula. Nanti kedua perkara ini akan disampaikan oleh Detik. Ya, biar tidak lama-lama, silakan Pak Detik menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini akan kami menyampaikan perkembangan penanganan kasus tata pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara IK, saudara S, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik dari para tersangka yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sudah kita periksa. Penelusuran tersebut juga meliputi yang kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka AM itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita sebenarnya termasuk juga kita mendalami dan sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini apakah benar dan apakah itu perjanjian kita lakukan sebelum kita terjadi atau terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka menghindari adanya kesalahan. Bagaimana kita ketahui saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan berapa penghasilan yang bersangkutan dan kita akan bisa uji apakah harta-harta yang dimiliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Tujuannya demikian. Oke. Dalam perkembangan penanganan perkara ini sudah kita ketahui tim penyidik telah melakukan pemblokiran sebanyak 66 rekening dan semuanya sudah kita selidiki apakah rekening-rekening tersebut ada kaitannya atau ada komunikasi melakukan kejahatan dan itu semua sudah kita telusuri semua. Selain itu kita sudah melakukan penyitaan sebanyak 180 bidang tanah tersebar di beberapa tempat 55 laporan dan 16 unit kendaraan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam perkembangannya terkait dengan smelter yang sudah kita lakukan
melakukan penyitaan. Saat ini sedang kita lakukan upaya untuk tetap mengoperasionalkan, tapi tentu saja dilakukan dalam pengawasan penyidik bekerjasama dengan Badan Pengelola Aset, Kejaksaan dan BUMN yang dengan bidangnya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara PT5. Perkara berikutnya pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung sudah melakukan pemeriksaan penanganan perkara korupsi pada kegiatan importasi gula oleh PT Smith SMIP periode tahun 2020-2023, bahwa pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan 2 orang saksi, sehingga jumlah keseluruhan saksi yang telah kita periksa ada total 69 orang saksi. Satu di antara saksi yang kita periksa setelah kita lakukan pendalaman dinyatakan telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan saudara RR kita tetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau selaku Kepala Kantor Wilayah Biacukai Riau periode tahun 2019-2021. Yang bersangkutan setelah kita lakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salimta Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan. Adapun kasus posisinya bahwa diduga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencabut keputusan pemberituan atas izin kawasan berikat PT Smith dengan tujuan supaya PT Smith bisa mendatangkan impor gula. Dan selanjutnya yang bersangkutan juga melakukan pembiaran terhadap aktivitas di kawasan berikat tersebut, sehingga PT Smith dengan bebas bisa mengeluarkan gula dari kawasan berikat yang seharusnya dalam pengawasan yang bersangkutan. Padahal sebelumnya kawasan tersebut telah ditentukan. Atas perbuatan tersebut yang bersangkutan diduga telah menerima sejumlah uang, dan akibatnya sebanyak 26 ton, 26.000 ton gula bisa dikeluarkan dari dalam kawasan berikat tersebut yang tidak sebagaimana mestinya. Ya, perbuatan yang bersangkutan kita dakwa melanggar, kita sangkakan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang pasal 3 korupsi, untuk pasal 25 ayat 1 ke 1 pasal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akan menjawab pertanyaan. Silakan, silakan. Ada pertanyaan? Pak, yang ada berisik di belakang itu enggak ini? Salah apa ya? Silakan yang depan. Untuk statusnya FD sendiri ada peningkatan untuk hari ini, kan hari ini diperiksanya cukup panjang nih Pak, lebih dari 5 jam. Statusnya saat ini masih saksi atau terperiksa atau seperti apa dari itu? Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD. Jadi belum ada pengaman untuk tersangka untuk SD, Pak? Belum. Pak, kalau terkait harta yang disita itu apakah semuanya yang di luar perjanjian orang Harta yang beberapa harta yang kami sita juga terkait dengan kejahatannya, ya, maka kita lakukan penindakan. Harta yang belum jelas kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk menelusuri sejauh mana terkaitannya. Ada kemungkinan statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, Mas? Saya tidak berani mengatakan kemungkinan, ya, bicara tentang alat bukti. Lagi? Bisa diinformasi berapa nilai harta yang disita? Mungkin bisa saya luruskan, ya. Harta yang kami sita tadi yang kami sampaikan seluruh tersangka dalam kasus ini benar-benar kita ketahui tersangka ada beberapa. Di antaranya
ada kaitan tersangka AR. Ya. Ada lagi? Artinya belum ada tersangka baru ya dari Belum. Yang tadi itu tersangka dari Bea khusus kasus ya. Pak, terkait dengan penelusuran pesawat kan muncul juga di publik sampai sekarang jauh. Ya, kita masih terus untuk meneliti ya dan menelusuri dokumen yang ada tentang bagaimana kita melakukan penelusuran tersebut. Tentu saja tidak bisa kami sampaikan. Ya. Tunggu saja hasilnya. Ada lagi? Ada pengawasan lanjut nggak Pak? Terhadap saksi yang diperiksa? Misalnya dia kemudian atau belum? Sejauh ini belum ada. Kita tidak melakukan mekanisme itu ya. Saksi ya saksi, kalau tersangka ya tersangka. Ada lagi? Ada penambahan saksi nggak Pak? Sampai jauh. Oh terus. Panjang ada urgensinya pasti akan kita lakukan. Karena merupakan penelusuran untuk TPPU penelusuran aset negara, untuk kasus korupsi juga masih ada. Jadi total sudah berapa saksi Pak? 187. Tadi sudah saya 187 saksi. Ada lagi? Pak, untuk yang importasi gula, itu kerugian negara sudah ditaksir sampai berapa? Kerugian negara sudah diperhitungkan oleh CPK dan kami masih melakukan koordinasi dan pendalaman. Ya. Oke? Oke ya. Saya kira itu ya, rekan-rekan media, terima kasih atas kedatangannya. Saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wabarakatuh.